Selamat malam Bapak dan Ibu. Mengingat kita tidak banyak adalah baik kalau ke depan. Karena kalau jarang berjarak itu kita makin dingin. Mari ke depan. AC nggak boleh disalahkan, kita yang harus merapat. Baik Bapak dan Ibu, kita sungguh bersyukur karena sebelum kita mengakhiri hari ini, kita diberikan kesempatan, kemauan untuk juga berkumpul dan untuk doa pra Pentakosta atau yang sering kita singkat PDPP. Nah, doa pra Pentakosta ini merupakan tradisi GKI Gading Indah dan banyak GKI saya rasa ya yang sudah cukup lama. Nah, ini adalah meneladani apa yang sudah dikerjakan oleh para rasul. Kita bisa lihat itu di Kisah Para Rasul 1 ayat 12 dan 14. Bagaimana murid-murid Tuhan Yesus setelah Tuhan Yesus naik ke surga, mereka kembali ke Yerusalem lalu bertekun dalam doa. Nah, doa mereka itu sebetulnya sedang menanti kedatangan Roh Kudus. Nah, tentu sekarang kita bukan lagi dalam penantian karena Roh Kudus sudah hadir di dunia ini. Tetapi tentu teladan itu, perintah itu untuk kita bertekun dalam doa tentulah harus kita pelihara, kita hidupi. Baik kita sebagai umat, sebagai jemaat, sebagai komunitas GKI Gading Indah, juga yang harusnya kita teruskan di tengah-tengah keluarga kita, juga di dalam kehidupan doa pribadi kita. Doa pra Pentakosta ini dimulai hari ini dan akan berakhir pada tanggal 18 Mei, yaitu hari Sabtu depannya, ya, dengan tema buah roh. Itu bisa dilihat nanti di Galatia 5 ayat 22 dan 23, ada 9 buah roh. Dan dalam penulisannya kasih mendapat urutan pertama, inilah yang akan menjadi tema kita malam ini, nanti akan disampaikan oleh Pendeta Stira. Kasih sebuah kata yang tentu fasih sekali kita ucapkan sebagai orang Kristen. Tapi menjalani dan menghidupinya menjadi persoalan tersendiri. Nah, malam ini kita akan diingatkan tentang tema itu, kita akan memulainya, kita akan naikkan pujian, angkatlah hatimu pada Tuhan. Kita bangkit berdiri. Mari kita berdoa.
Kami bersyukur padamu Tuhan, untuk sepanjang hari Engkau telah menyertai kami. Berkatilah setiap karya yang sudah kami lakukan sepanjang hari ini, dan ampunilah bila sepanjang hari ini dalam kami menjalani kehidupan kami, banyak hal yang tak berkenan di hadapan-Mu. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau memberikan kami kesempatan untuk bersekutu bersama di malam hari ini. Oleh karena itu Tuhan, sertailah dari awal hingga akhir persekutuan doa kami, untuk kami kembali menghayati bahwa Tuhan telah memberikan kami sebuah cara untuk menghampiri-Mu, untuk menyampaikan isi hati kami, untuk juga mendengar Engkau. Besertalah dengan setiap kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami alaskan doa ini. Amin. Sebelum mendengarkan firman, kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari paduan suara Joyful Noise, paduan suara remaja dengan judul Kasih.
kasih Joyful Noise, sebuah pengantar yang akan memperkuat nanti yang akan disampaikan Pendeta Stira tentang kasih. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman dengan menaikkan pujian. Tuhan Allah telah berfirman. Mari kita berdoa, Bapak Ibu. Ya Tuhan, firman-Mu adalah firman kehidupan, sebagaimana lagu yang kami baru naikkan. Firman-Mu yang juga mulai hari ini selama 8 hari ke depan akan kami pelajari bersama. Biarlah lewat yang boleh kami baca, kami renungkan bersama. Firman ini sungguh hidup dalam dan lewat kehidupan kami. Bukan karena kami sanggup, tetapi semua karena berkat penyertaan Roh Kudus-Mu. Kami mau serahkan pemberitaan firman ini hanya dalam satu nama, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, Sang Firman yang telah menjadi manusia. Amin. Baik, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita akan memulai rangkaian seperti biasa setiap tahun pekan doa pra-Pentakosta kita yang sebetulnya lebih dari 1 pekan ya kalau kita hitung-hitung. Kalau Anda mengikuti semuanya tentunya. Nah, sebagaimana tema kita hari ini buah roh, maka bagian Alkitab yang akan kita baca, bacaan utama kita hanya 2 ayat, tapi tentu nanti dalam pembahasannya akan ada ayat yang lain dan saya mau mengajak kita memperhatikan dan membacanya bersama-sama. Saya sudah siapkan di depan. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Mari kita baca bersama. 1, 2, 3. Namun buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ya, demikianlah bagian Alkitab yang akan kita perhatikan. Dan barangkali besok-besok juga masih akan terulang dibaca ya, karena semua diambil dari sini. Nah, karena ini yang pertama, jadi saya berasa punya sedikit tugas untuk memberi pengantar terhadap apa sih itu buah roh, dari mana asalnya. Jadi teks yang kita baca ada dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat-jemaat di
Galatia, saudara. Galatia itu beda dengan kalau kita misalnya membaca surat Roma, itu satu gereja Kristen di kota Roma. Atau surat Korintus, itu jemaat Kristen di kota Korintus. Nah, Galatia itu sebetulnya sebuah provinsi Romawi yang ada di daerah yang sekarang kita kenal sebagai negara Turki. Waktu itu biasa disebut dengan nama Asia Minor, Asia Kecil. Namanya sendiri berasal dari nama satu suku bangsa, Gaul atau Galia, suku bangsa Celt, sebetulnya itu dari Eropa, dari daratan Prancis. Kalau Anda ada yang tumbuh di tahun remajanya mirip-mirip saya, tahun 90-an gitu ya, mungkin pernah baca komik yang namanya Asterix. Nah, ada suku Galia di daerah Prancis, sama ini ya, Gaul. Rupanya kira-kira abad ketiga sebelum Masehi, ada sebagian suku Galia atau Gaul ini yang merantau dan menetap di daerah yang kemudian menjadi provinsi Galatia dari Kekaisaran Roma. Nah, di Galatia itu ada sejumlah gereja yang bertumbuh. Ya. Kalau menurut para ahli paling tidak ada 4 jemaat di utara, selatan, timur, barat dari provinsi Galatia. Apa sih sebetulnya urusan utama yang menjadi pokok pergumulan surat Galatia? Sampai Rasul Paulus harus menulis suratnya ini, kalau kita baca dengan nada yang cukup keras. Urusannya adalah soal warisan iman Yahudi dan iman Kristiani. Soal menerima orang-orang bukan Yahudi menjadi bagian dari jemaat Kristen. Jadi kalau Anda ingat setelah peristiwa Pentakosta yang baru minggu depan tanggal 19 akan kita rayakan. Di hari Pentakosta 3.000 orang dibaptis, gereja lahir. Dan semuanya itu orang Yahudi. Ada orang Yahudi yang memang ada di Yerusalem, ada orang Yahudi diaspora, perantauan dari berbagai daerah. Dari Mesopotamia, dari Mesir, dari Arab, dari mana-mana mereka tumplek-blek di Yerusalem pada hari itu karena akan merayakan Pentakostanya Yahudi, hari raya panen. Nah, jadi gereja mula-mula itu orang Yahudi semua. Dan pada waktu itu ada sebuah pemahaman bahwa kalau ada orang bukan Yahudi, orang Romawi kah, orang Yunani kah, orang Arab kah atau apapun itu, yang ingin menjadi Kristen, maka pertama-tama dia harus diyahudikan dulu. Dia harus mengikuti semua aturan yang ada dalam Taurat Musa. Taurat Musa itu bukan cuma 10 perintah Allah, tapi ratusan aturan yang ada di situ. Harus mengikuti macam-macam ibadah, tata ibadah Yahudi, yang laki-laki sebagai tandanya harus disunat. Jadi kalau orang bukan Yahudi mau jadi Kristen, dia mesti jadi Yahudi dulu, baru bisa jadi Kristen. Nah semua itu berubah, perubahan yang besar sekali terjadi kalau kita membaca di Kisah Rasul pasal 10. Seketika Petrus membaptis seorang yang bernama Cornelius, orang Romawi. Dan sejak itu ada beberapa perdebatan di PMJ-nya para rasul, ya persidangan majelis jemaatnya rasul di Yerusalem, 2 kali kejadian, sekali dengan Petrus, sekali lagi dengan Paulus. Lalu mereka akhirnya memutuskan sejak itu orang bukan Yahudi tidak perlu jadi Yahudi dulu untuk menjadi Kristen. Ini yang nanti kemudian misalnya tanda sunat itu oleh Rasul Paulus disebut tidak lagi disunat tetapi menerima sunat Kristus, yaitu ada yang tahu apa sunat Kristus? Baptisan. Ya, baptisan itu tanda penggantinya. Nah, tapi masalahnya di jemaat-jemaat Kristen di Galatia nampaknya ada sejumlah penginjil yang masih punya pandangan yang lama tadi. Orang bukan Yahudi mau jadi Kristen harus Yahudi dulu. Dan mereka mengajarkannya itu kepada umat Kristen di Galatia, pada gereja-gereja di Galatia, sampai kemudian gereja-gereja ini kelihatannya punya sedikit masalah dengan Rasul Paulus. Karena itu kalau kita baca surat Galatia, di awal-awal Rasul Paulus dengan sangat keras, misalnya dia menyebut Injil yang kamu terima itu bukan Injil Kristus. Yang mengatakan kayak dulu lagi, orang bukan Yahudi harus jadi Yahudi dulu,
baru bisa jadi Kristen. Dan Rasul Paulus kemudian menjelaskan begitu banyak, dan yang mau dia tegaskan adalah bahwa ada yang sangat beda dengan apa yang dulu diyakini dalam iman lama mereka, dalam tanda kutip, dengan yang sekarang mereka yakini. Kalau dulu diyakini orang itu harus melakukan hukum Taurat, Taurat Musa, supaya dia dibenarkan oleh Allah, maka sekarang dibalik, bahwa kita ini telah menerima pembenaran dari Allah. Karena itu kita kemudian dipanggil untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Halnya kelihatan sama saudara, tapi sebetulnya perbedaannya sangat fundamental. Kalau tadinya pembenaran itu dijadikan tujuan, orang beribadah, memberikan persembahan, melakukan perintah Allah supaya dibenarkan, maka oleh Rasul Paulus dikatakan sekarang kita yang telah menerima anugerah Allah sudah dibenarkan. Tujuan itu menjadi alasan. Karena itulah kita lakukan perintah Allah. Galatia 3 ayat 12 misalnya dia katakan orang benar akan hidup oleh iman. Lebih lengkap dari ayat itu sebetulnya mau mengatakan bukan dengan melakukan hukum Taurat tapi dengan iman. Kira-kira begitu. Dan salah satu tanda dari mereka yang telah menerima anugerah itu adalah hidupnya akan menghasilkan, akan dipimpin oleh Roh Kudus yang pertama, dan yang kedua akan menghasilkan yang disebut sebagai buah roh. Yang tadi kita baca, Galatia 5, 22 sampai 23. Yang menarik kalau kita baca di ayatnya ya, kadang-kadang lidah kita kepleset ketika kita menyebutnya, mari kita belajar tentang buah-buah roh. Padahal bacaan kita, ayat 22, dengan jelas menyebutnya, namun buah roh. Singular, bukan plural. Satu, utuh, tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Dan itu yang menjadi sebuah panggilan bagi semua orang yang sudah menerima anugerah itu untuk wujudkan dalam atau diusahakan, dikerjakan dalam hidupnya. Nah, karena itu kita masuk ke buah roh yang pertama dalam tanda kutip ya, bukan yang bisa kalau pertama itu kan dianggap yang paling bagaimana gitu ya. Kemarin baru ada yang wisuda kan biasanya ada peringkat pertama, masih ada nggak ya? Masih ada ya? Zaman sekarang masih ada nggak sih peringkat pertama gitu ya? Katanya udah mau dihapuskan dulu ya, tapi yang nggak tahu lah. Nah, jadi memang kasih itu ditulis pertama, dan karena itu kita bahas pertama. Ini enak nih kalau buah roh ini urutannya jelas. Saya ingat tahun lalu dalam pembahasan PDPP saya rada ngomel karena saya dapat tema tentang waktu itu apa? 7 dosa maut ya. Saya dapat tentang kerakusan gitu ya. Kok bisa pas giliran saya yang gemuk dapatnya kerakusan. Padahal 7 dosa maut itu tidak ada urutannya. Bisa diurut dari manapun juga. Ini memang sudah di-plotting ya. Harus dituntut. Kesakitannya setahun loh, Bu. Kenapa kalau saya selalu berkaitan dengan rakus gitu ya. Nah, kalau buah roh nggak bisa. Ya udah jelas urutannya, tinggal tergantung kocokannya aja siapa dapat giliran keberapa. Tetapi memang saudara, kasih, kata yang dipakai adalah agape, adalah satu nilai virtue yang dalam iman Kristiani sering dianggap sebagai yang salah satu yang utama, kalau bukan yang terutama. Dalam 1 Korintus 13 ayat 13 misalnya, kita ingat setelah Rasul Paulus bicara tentang karunia, lalu dia katakan demikianlah tinggal ketiga hal ini, iman, pengharapan, dan kasih. Tetapi yang paling besar diantaranya ialah kasih. Kita sering mengaku, oh iman agama Kristen kalau ditanya apa ciri utamanya, kasih. Tapi kasih yang seperti apa? Nah, saudara kasih Tuhan yang menarik, dalam kasanah bahasa Yunani,
yang dipakai untuk menulis perjanjian baru, kata kasih itu bukan cuman digunakan kata agape yang dipakai di Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Anda mungkin, saya yakin pastilah ya, pernah mendengarnya. Paling tidak ada 3 kata lain yang bisa diterjemahkan menjadi kasih atau cinta, ya sama saja itu. Kata pertama adalah kata eros. Ya, ini bukan vokalis Sheila on Seven, yang di depan pasti tidak kenal. Ini kenal ya? Tahu? Emang tahu Sheila on Seven? Oh kan nggak tahu kan? Nggak tahu. Generasinya beda. Nah, Eros itu adalah nama dewa cinta dalam bahasa Yunani. Tapi nama Romawinya, jadi orang Romawi itu sering mengadopsi dewa Yunani, dikasih nama baru, dewa Zeus, nama Romawinya Jupiter misalnya. Kalau dalam bahasa Romawi, namanya adalah, bacanya apa nih? Cupid. Anda tahu lah ya, kalau udah mau Valentine tuh banyak ya kartu gambarnya. Ada yang gambarnya bayi gendut pakai kain doang, pegang panah, tapi ujungnya hati gitu ya. Siap menembakkan panah-panah cinta. Cupid, Eros. Apa itu Eros? Eros adalah cinta kasih yang muncul di antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Eros ini adalah cinta yang sangat dipengaruhi oleh, saya pahami, indera kita. Kalau kata pepatah zaman dulu, nggak tahu masih tahu nggak, dari mata turun ke hati. Tahu nggak? Aduh, pelajaran bahasa Indonesianya piye iki? Ya. Jadi, eros ini juga sering diterjemahkan sebagai cinta seksual. Ya, ada daya tarik tertentu. Dan itu sangat dipengaruhi oleh indera kita. Coba saya tanya Bu Erlina. Kok dulu bisa senang dengan Pak Agus itu apa sih apa yang dilihat, apa dengar suaranya, atau mungkin lagi duduk di kampus, satu kampus enggak? Ibu lagi di pintu lalu berkelebatlah bayangan ada bau wangi gitu ya. Habis naik bus kota gitu. Apanya Bu? Enggak ada anaknya kan? Enggak ada. Ya. Saya yakin yang pertama-tama gantengnya dulu. Gitu, ya. Iya kan? Kita kan tertarik dengan lawan jenis. Kalau bukan karena apa yang kita lihat, cakep, ganteng, atau mungkin suara. Wah, kalau mendengar, suaminya nggak ada ya. Ya, Pak Agus juga namanya. Mendengar suara merdunya Ibu Hana dulu. Wah, belum lihat orangnya sudah hatinya meleleh. Misalnya. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita cium, apa yang kita rasa dengan indera kita. Rasanya nggak ada ya. Orang yang jatuh cinta cuma lihat koran atau warta. Yang baca Injil hari ini, namanya misalnya Ana. Nggak pernah lihat orangnya, nggak pernah ketemu, nggak pernah dengar suaranya. Wah, aku jatuh cinta pada si Ana ini. Nggak ada. Pasti karena sesuatu yang dia lihat, dia dengar, dia bisa cium, dia bisa rasakan. Itu eros. Jadi cinta kasih yang kedua namanya storge. Storge ini cinta kasih familial, kekeluargaan yang terjadi karena relasi darah. Orang tua ke anak misalnya. Saudara dengan saudara. Kalau suami istri kan bukan saudara ya. Sebaiknya begitu memang. Dan ini cinta kasih yang juga amat kuat, saudara. Ya, kalau kita jadi orang tua, apapun akan kita lakukan buat kebaikan anak kita, misalnya. Ya, anak saya ulang tahun, lalu dia misalnya kemarin ulang tahun terakhir, berbulan-bulan sebelumnya dia sudah menitahkan
aku mau ulang tahun Moana, Anda tahu ya Moana ya? Ya, yang film Disney itu. Papa jadi siapa itu yang Maui? Ya. Saya cari kostumnya di Tokopedia. Kaos tatoan, terus karena Maui itu kalau Anda mau tahu Maui kayak apa, googling aja. Karena dia pakai rok yang terbuat dari daun, saya malam-malam tak guntingin karton hijau, tempelin, bikin roknya Maui. Cari wig. Demi anak. Storge. Lalu ada jenis kasih yang ketiga. Filia. Ini adalah kasih persahabatan. Bahasa ini filial love. Ini kasih yang hangat, erat, melampaui berbagai perbedaan, batasan-batasan, entah itu etnis, warna kulit, agama, percayaan, status sosial. Kasih yang, kalau Anda punya seorang sahabat misalnya ya, wah yang, ya kayak film itulah ya yang di situ, ya, Friends. Pasti Anda punyalah pengalaman seperti itu. Bisa ngobrol berjam-jam dengan sahabat Anda, ya, dengan orang-orang yang bukan saudara kandung, tapi terasa begitu dekat dengan kita. Ya, saya juga punya pengalaman-pengalaman seperti ini. Apalagi kan saya kan emang nggak punya saudara, jadi ya teman lah yang ada. Saya punya beberapa teman sahabat yang dekat, yang levelnya seperti ini, filia. Kasih yang kuat. Lalu yang keempat tadi, agape. Nah, yang menarik adalah, kelewatan. Yang menarik adalah segini, saudara. Yang mau saya ajak kita renungkan malam ini. Dulu, saya paling tidak memahami, dan mungkin kita, bahwa kasih yang 4 ini ada hierarkinya. Hierarki itu paling tinggi, pasti agape. Di bawahnya itu adalah filia, lalu storge, yang paling bawah eros. Kenapa eros? Karena orang punya kecenderungan untuk menganggap semua hal yang bau-baunya soal eros, ya. Dari kata eros itu kita dapat kata erotis, itu akar katanya sama. Itu, wah itu kalah lah sama yang lain. Sama urusan keluarga, persahabatan, apalagi Tuhan. Jadi dulu paling tidak saya memahami hierarkinya seperti ini. Dan konsekuensinya yang paling tinggi, yang paling atas agape, itu cuman Allah yang bisa mengasihi secara agape. Kita tidak bisa. Tapi apakah seperti itu? Nah, ada 3 hal yang mau saya ajak kita renungkan malam hari ini. Pertama, saudara, menariknya kalau kita baca dalam Injil, dalam Perjanjian Baru, ketika Alkitab bicara tentang kamu harus mengasihi sesama, misalnya ini perintah Yesus yang sangat terkenal, Yohanes 13 ayat 34, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Semuanya menggunakan kata agape. Bukan filia, jelas bukan storge, jelas bukan eros. Semuanya. Nanti ada lagi di surat 1 Yohanes. Sama. Artinya apa? Artinya pandangan yang mengatakan yang bisa mengasihi secara agape itu cuman Allah, itu tidak sepenuhnya benar. Tentu benar yang bisa mengasihi secara sempurna hanya Allah, tetapi kita semua dipanggil untuk belajar mengasihi sesama kita secara agape juga. Jadi kita nggak bisa lagi mengatakan, oh itu kan bagiannya Allah. No. Tuhan Yesus sudah jelas mengatakan, kamu harus mengasihi agape sama seperti aku juga sudah mengasihi kamu. Yang kedua, karena itu saya kemudian menemukan pola yang baru. Kalau tadinya itu hierarkis,
Maka sekarang polanya seperti ini, ibarat segitiga, ada 3 kasih yang lain, Philia, Eros, Storge, boleh diputar-putar, itu tidak ada aturannya. Agape itu ada di tengah. Gambar ini mau mengatakan 3 kasih yang lain itu sebetulnya tidak ada yang lebih rendah atau yang lebih tinggi. Cuman fungsinya yang berbeda-beda. Misalnya, orang suka menganggap Eros itu rendah. Coba kalau nggak ada Eros. Siapa yang bisa jatuh cinta dengan pasangannya? Ya itu tadi ya. Cuman gara-gara baca warta, lihat nama Ana Nur Aini. Langsung jatuh cinta, omong kosong. Pasti ada yang dia lihat, ada yang dia dengar, ada yang dia rasakan dari semua pengalaman itu. Di situ Eros berperan. Lalu kadang kasih itu bisa bekerja secara bersama-sama. Misalnya saya suka mengatakan ke pasangan yang sedang mengikuti percakapan pastoral untuk pernikahan. Saya selalu katakan begini, kita bisa punya sahabat, kita semua pasti punya sahabat, tapi nanti kalau sudah menikah, pasanganmu ini, suamimu atau istrimu ini, harus jadi sahabatmu yang terbaik. Philia, bukan cuma Eros lagi. Kenapa? Kalau kita merasa ada orang lain yang dengannya kita bisa punya kehangatan, kedekatan, keterbukaan, lebih daripada dengan pasangan kita, nah di situ ada yang tidak beres. Jadi pasangan kita bukan cuma hanya menjadi orang yang dengannya kita punya kasih Eros. Philia juga harus terjadi. Ia harus menjadi sahabat terbaik kita, saya juga harus menjadi sahabat terbaik. Dan yang utama, agape itu harus menjadi pusat yang menjiwai ketiga kasih lainnya. Kenapa saudara? Karena hanya dengan agape lah, maka keterbatasan ketiga jenis kasih ini bisa teratasi. Kalau kasih storge jelas batasnya. Batasnya apa? Yang kita kasih siapa? Kalau kasih storge itu keluarga. Tadi ya, kalau anak Anda mengatakan aku ingin, Pak, aku tuh kepengen nanti kalau kuliah di universitas ini atau di negara ini, kita sebagai orang tua kan akan lakukan yang sebaik-baiknya. Kalau kata orang dulu, kepala jadi, ayo lanjutannya, kaki jadi kepala. Tahu nggak? Nggak tahu juga. Ya, patah lama itu. Demi keluarga kita. Tapi kalau itu orang lain, mau nggak? Belum tentu. Mungkin nggak. Batasnya jelas. Keluarga. Kasih Eros. Batasnya jelas sekali. Tadi saya katakan Eros itu kasih yang sangat dipengaruhi oleh indera kita. Apa yang kita lihat, apa yang kita cium, apa yang kita rasakan dengan pendengaran dan sebagainya. Dulu waktu jatuh cinta, waduh, suara pasangan itu merdu sekali. Udah pulang belum waktu pacaran? Ya. Udah makan belum malam ini? Gitu. Setelah menikah 10-20 tahun, ya nih pos satpam udah nyari-nyari ini. Udah pulang belum, udah makan belum, kayak ini aja. Kayak kepala ibu asrama gitu ya. Dulu jatuh cinta karena mungkin baunya yang wangi misalnya ya. Setelah menikah 10-20 tahun, bau terasi katanya ya. Bau terasi. Terus kalau waktu pacaran, berani nggak buang angin di depan pacar kita?
Enggak ya, waduh mules nih. Waduh, cari toilet dulu ya. Mau toiletnya di mall, toiletnya di lantai 2, wah toilet 1 tutup, lantai 2 tutup, lantai 3. Pokoknya di depan pasangan mesti wangi. Kalau udah nikah, dalam tempat tidur lagi selimutan, ajar aja ya. Dulu waktu, yang dulu saya sering pakai, waktu masih pacar masih muda ya, rambutnya hitam legam, setelah lama-lama hitamnya mulai hilang, jadi kayak saya gini ya, mulai botak. Dulu perutnya six pack, nah, sekarang one week pack, kayak saya ya. Makanya kalau mau kawin nggak usah repot-repot lah bikin six pack, one week pack cukup. Kalau yang perempuan saya nggak berani, banyak ibu-ibu nanti nggak pulang saya. Kalau yang tadinya menyukakan penglihatan kita, pendengaran kita, penciuman kita, itu sudah nggak ada. Kalau cuma mengandalkan eros, selesai relasi cinta kasih kita. Bagaimana dengan filia? Oh, ini cinta kasih yang sangat kuat. Kalau Anda punya sahabat, Anda tahu kuatnya itu. Tapi kelemahannya satu, saudara. Karena cinta kasih ini sangat kuat, sekali kita dikecewakan, sekali kita merasa dikhianati, habis. Kalau tidak punya agape, bagaimana bisa mempertahankan itu? Bagaimana kita bisa mengasihi orang yang membenci kita, memusuhi kita, kalau tidak ada agape? Karena itu kasih agape harus selalu menjiwai cinta kasih kita kepada orang lain. Dan yang ketiga, saudara, yang paling utama juga, agape itu, kasih itu, dalam firman Tuhan selalu adalah hal yang dialami. 1 Yohanes 4 ayat 10, inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah, saya garis bawahi, telah mengasihi kita dan mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Kasih itu, kalau ditanya apa sih bedanya, semua agama kan mengajarkan kasih, bahkan orang gak beragama pun yakin, percaya kasih itu penting. Tapi dalam iman kita, kasih itu bukan pertama-tama perintah, bukan pertama-tama ajaran, melainkan pengalaman. Pengalaman dikasihi. Karena itu kalau kita mau menunjukkan kasih itu, tidak ada cara lain selain menyatakannya. Membuat orang-orang yang ada di sekitar kita merasakan pengalaman dikasihi itu. Sama seperti lagu lama, saya lupa ya, judulnya apa ya. Bapak Ibu pasti tahu apa. Pembukaannya tuh, kalau kau benar-benar padaku. Nggak tahu kan? Nggak tahu. Ya. Karena Ana juga nggak tahu ya. Kalau kau benar-benar cinta, bukan sayang, cinta. Tak perlu kau katakan semua itu cukup, tinggal aku. Nah, cinta itu bukan buat dikatakan, tapi buat dirasakan. Agar orang yang kita kasihi merasakan cinta kasih itu. Kenapa? Karena kita sudah lebih dahulu merasakannya. Kasih Allah dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Seperti kata 1 Yohanes 4 ayat 12, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Mari kita belajar mengasihi karena kita sudah lebih dahulu menerima kasih Allah. Amin.
Mari kita mengambil waktu untuk bersaat hening, lalu saya mempersilahkan mereka yang sudah diberikan kepercayaan untuk menaikkan doa syafaat, memimpin doa syafaat untuk memimpin kita dalam doa. Mari Bapak Ibu Saudara kita bersatu dalam doa. Bapak yang makasih, kami sungguh bersyukur pada malam hari ini kami boleh bersama-sama memulai doa dalam rangka Pra-Pentakosta. Kami sungguh bersyukur ya Bapak untuk malam hari ini kami sudah memulainya dan kiranya kami boleh bersetia dan tekun untuk hari-hari mendatang hingga nanti pada tanggal 18 kami mengakhirinya dan kami boleh bersiap mempersiapkan diri kami untuk semakin dekat dengan-Mu ya Bapa. Kami bersyukur ya Bapa untuk pelayanan di GKI Gading Indah melalui ibadah, persekutuan doa, dan pembinaan yang kami lakukan selama ini baik secara online dan secara online di gereja ini bersama-sama dengan banyak komisi ya Bapak, komisi PA, MPS, persekutuan doa pagi, syafaat malam, sapaan gembala DKI, persekutuan dewasa, ibadah bola kapal, sekolah minggu, persekutuan remaja, persekutuan pemuda, persekutuan wilayah, weekend pasutri, kebaktian pemuda. Tuhan telah memberkati pelayanan kami, kiranya Engkau boleh lagi memberikan pelayanan kami untuk semakin bertumbuh bagi iman jemaat dan simpatisan di GKI Gading Indah ini ya Bapak. Berkati para penatua, aktivis yang ada, agar semua tetap bertumbuh bersama di dalam pengenalan akan Kristus. Kami juga bersyukur ya Bapa, Tuhan selalu memulihkan dan menopang kehidupan keluarga, jemaat, dan simpatisan sampai saat ini. Tetap sehat, sukacita, semangat untuk selalu dibangun dalam Kristus, bertambah teguh imannya, dan hati melimpah dengan syukur serta memiliki kerinduan untuk beribadah bersama dan melayani di GKI Gading Indah. Tuhan Maha Kasih, kami juga bersyukur ya Bapa untuk anak-anak kami yang bersekolah di tingkat SD, SMP, SMA yang sudah menyelesaikan ujian dan sudah mendapatkan wisuda. Kami mohon ya Bapa, penyertaan Tuhan dalam studi lanjutan anak-anak kami selanjutnya. Beri kemampuan ya Bapa untuk kami orang tuanya, untuk kami dapat berhikmat dalam memberikan contoh dan teladan bagi anak-anak kami. Juga anak-anak kami boleh mendapat pencerahan ya Bapa untuk melanjutkan sekolah dan studinya nanti. Bapa, inilah rangkaian doa kami yang kami alaskan hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Allah Bapa kami, pada kesempatan ini kami juga mau berdoa mengucap syukur atas pelayanan Pendeta Setira pada PDP Perdana malam hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan selalu menyertai Pendeta Setira dalam pelayanannya, baik di lingkungan gereja GKI maupun di dalam masyarakat. Dan juga kami mau berdoa untuk Pendeta Setira bersama keluarganya, Ibu Gebi dan anak-anaknya,
serta keluarga besar selalu sehat dan senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Pada kesempatan ini juga kami mau berterima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan, yang telah kami dengar, yaitu mengenai buah roh yang berupa kasih. Biarlah firman-Mu tentang kasih ini bisa kami terapkan dalam kehidupan kami secara pribadi, keluarga, dan masyarakat. Kami juga mau berdoa untuk Prapentakosta yang berlangsung dalam beberapa hari ke depan ini, kiranya Tuhan mau memberkatinya agar setiap umat bisa beroleh berkat dan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Bapa kami yang bertata dalam surga, kami berdoa untuk pergumulan keluarga yang tidak harmonis antara anggota keluarganya, antara anak dengan orang tua, atau dengan pasangan masing-masing, atau dengan keluarga besar. Biarlah Tuhan yang pulihkan dan mampukan untuk saling mengasihi dengan kerendahan hati. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk jemaat yang sedang mengalami pergumulan dalam kesehatannya. Keluarga yang mengalami kekurangan gangguan kesehatannya, kami ingat akan Bapak Ang Chunji, kakak iparnya Ibu Linda Darmawan. Biarlah Tuhan yang memberikan petunjuk agar bisa mendapatkan pengobatan yang terbaik. Tunjukkanlah ya Tuhan dokter yang terbaik dan juga segala cara agar dapat memulihkan kesehatannya. Kami juga berdoa untuk keluarga yang sedang mengalami kesulitan ekonomi, yang belum mendapat pekerjaan, kiranya Tuhan juga menolong dan membuka jalan untuk mendapat pekerjaan dan mengatasi permasalahan ekonomi. Semua ini ya Tuhan kami naikkan hanya dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Amin. Baik Bapak dan Ibu, karena kita tidak punya tradisi berdoa semalam suntuk, jadi sebentar lagi kita akan pulang. Nah sebelumnya kita akan menaikkan sebuah pujian yang merangkum semua yang sudah disampaikan Bapak Pendeta tadi, Pak Stira, bahwa kasih menjadi dasar, menjadi sentral dalam kita berkata, berkarya, juga dalam menggunakan talenta kita. Sekalipun diriku dapat berkata-kata. Sekalipun diriku dapat berkata-kata dengan semua bahasa, bahasa manusia dan bahasa malaikat, atau
gereja untuk boleh berdiri, saudara. Mari kita tundukkan kepala kita. Ya Tuhan, inilah kami yang sudah menerima, mengalami kasih-Mu, kasih yang menyelamatkan, kasih yang memberikan kehidupan baru. Maka biarlah setiap langkah hidup kami, setiap tarikan nafas kami, setiap perkataan, perbuatan kami, boleh diwarnai oleh kasih-Mu, boleh dijiwai oleh kasih-Mu, yang pada akhirnya bisa dirasakan oleh siapapun yang Kau hadirkan di kehidupan kami. Suami, istri, orang tua, anak, saudara, keluarga kami, tetangga, biarlah dalam setiap hal kami menyatakan, membagikan kasih-Mu itu kepada mereka. Mampukan dan layakkan kami ya Tuhan, karena kami serahkan diri kami hanya dalam tangan kasih-Mu. Karena itu biarlah kita semua mengarahkan hati kepada Tuhan dan menerima berkat-Nya. Biarlah kasih karunia dari Allah Bapa, kasih Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dalam Roh Kudus beserta kita semua kini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk saudara, persekutuan kita selesai. Apakah ada pengumuman? Bu Erlina. Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur kita sudah menyelesaikan persekutuan doa Prapentakosta hari yang pertama. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Stira tadi yang sudah menyampaikan tema tentang kasih. Tadi disampaikan bahwa buah roh adalah singular, jadi seluruhnya ada 9 merupakan satu kesatuan. Jadi kalau Bapak Ibu hadir malam ini, besok tentunya harus hadir juga ya, supaya jadi utuh buah rohnya. Nah besok itu jam 5:30 pagi, jadi kalau hari Sabtu, 2 kali Sabtu itu bergabung dengan persekutuan doa pagi di tempat ini. Pukul 5.30 pagi. Nah besok temanya pasti menarik juga, sukacita. Yang akan disampaikan oleh TPG Nicholas Kurniawan. Liturgosnya Penatua Susan, kemudian song leader Pak Yohanes, Penatua Erika, pemusik Patinut, penyambutan pengurus PDPP, pendoa Sapaat, Penatua Dini, Penatua Eni, dan Ibu Lani. Terima kasih untuk para pelayan malam ini, liturgos Ibu Yeni, kemudian song leader ibu dan anak melayani bareng, keren nih. Kita kasih aplaus. Bu Hana dan Penatua Jenny terima kasih. Kemudian penyambutan tadi dari wilayah 1 dengan Penatua Karel, terima kasih pelayanannya. Kemudian pendoa Syafaat, ada Penatua Alex, Penatua Okta, dan Ibu Endah. Terima kasih Bapak Ibu, sampai jumpa besok pagi. Selamat malam. Bisa, mau pakai kertas bekas boleh? Ini, maafin ya. Thank you ya guys. Sip, nengke-nengke Ci.